Selamat siang, perkenalkan nama saya Komentrianti dengan NIM 21044111265. Di sini saya ingin membahas materi tentang pengenalan jaringan komputer, di mana di sini sebagai bahan UTS saya di mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja kita ke materinya langsung. Di sini ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Sambungan jaringan komputer di PC pertama kali ditemukan oleh Dr. Robert Master Wadsworth pada tahun 1976 yang diberi nama dengan Internet. Jenis-jenis jaringan komputer, Local Area Network atau LAN. Local Area Network LAN, sebuah jaringan pada komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam suatu kantor atau gedung. LAN juga dapat didefinisikan berdasarkan pada penggunaan alamat IP komputer. Pada jaringan LAN dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Fungsi jaringan LAN: memudahkan pengguna dalam mengakses informasi, membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi. Adapun di sini keunggulan dari LAN, yaitu memungkinkan adanya transfer file antara bagian dengan melalui suatu server pengaturan lalu lintas informasi. Memungkinkan komunikasi melalui email. Pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Di sini bisa digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. Mengurangi pemakaian kabel jika dibandingkan dengan sistem one by one. Di sini dia itu kurang penggunaan kabelnya. Adanya pembekuan user interface. Di sini ada kelemahan dari LAN, yaitu instrumentasi tidak sederhana. Software harus dirancang untuk multi-user. Ada kemungkinan password ditembus. Di sini keamanannya tidak terjamin. Di sini keamanannya masih bisa ditembus. Perlu pengendali pemakaian software. Virus mungkin dapat membluetooth. Di sini virusnya pun dapat lebih banyak atau membluetooth. Sistem layar OSI harus dilaksanakan protokol yang digunakan. Metropolitan Area Network atau disebut dengan MAN. Metropolitan Area Network MAN merupakan sebuah jaringan yang berukuran lebih besar dan mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan LAN. MAN dapat mencakup sebuah perkotaan dan bisa digunakan pada perusahaan pusat untuk keperluan pribadi atau swasta, ataupun bisa juga digunakan sebagai umum. MAN mampu menjaga data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jenis jaringan televisi kabel. Fungsi jaringan MAN: membantu menghubungkan suatu komputer dari satu kota ke kota lainnya, mempermudah dalam hal komunikasi, misalnya antar kantor pusat yang berada di kota A dapat terhubung dengan kantor cabang di kota B, membantu membangun sistem yang menggunakan dua server. Keunggulan MAN, yaitu cakupan wilayah lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Jaringan MAN mencakup area yang lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Jaringan MAN adalah jaringan yang berkecepatan tinggi. Kelemahan MAN: lebih banyak menggunakan biaya operasi. Untuk implementasi jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Di sini perbaikannya itu sangat lama. Dapat menjadi target operasi oleh para
hacker untuk mengambil keuntungan pribadi, dan keamanannya di sini tuh kurang karena akun jaringannya kita itu bisa dihack oleh seseorang karena untuk kepentingan pribadinya dirinya sendiri. With Arena Code Ottoman 1. With Arena Code 1 adalah sebuah jaringan yang mencakup area yang lebih luas dibandingkan jaringan MAN. Jaringan ini dibangun untuk menghubungkan suatu negara atau suatu benua, dan juga jaringan ini dihubungkan dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di dalam tanah ataupun di dasar laut. Fungsi jaringan WAN mempermudah pengguna dalam hal komunikasi yang berpisah jarak yang jauh sebagai pengguna antar jaringan LAN dan jaringan MAN, membantu mempercepat proses dalam berbagi data dan informasi, memudahkan update data karena real time dan juga lebih ekonomis. Keunggulan WAN bisa diakses melalui jangkauan area geografis, pesan dapat dikirim dengan cepat kepada orang lain, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Kelemahan WAN: biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Di sini biayanya itu sangat mahal, tapi pengirimannya itu lambat. Menyiapkan jaringan yang sangat mahal dan rumit. Di sini sudah mahal, lambat, rumit lagi. Membatasi penggunaan bagi pengguna yang masuk dapat mengganggu jaringan ini. Di sini tuh cuman yang sudah terdaftar saja di jaringan WAN, hanya itu yang bisa menggunakan, dan ketika orang yang mau menggunakan jaringan WAN itu tidak bisa karena sudah dibatasi. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Di sini keamanannya itu belum terjaga, makanya gampang sekali dikena hack. Di sini ada pun contoh gambar dari jaringan LAN, WAN, dan MAN. Ini adalah contohnya. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau kabel atau biasa disebut dengan wireless. Untuk topologi dapat dilihat secara fisik, yaitu dengan melihat bentuk pengkabelan yang digunakan, maupun secara logika, yaitu dengan melihat bagaimana aliran data melalui topologi jaringan tersebut. Adapun jenis-jenis topologi atau topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang sederhana karena pada instalasinya topologi ini menggunakan kabel koaksial pada setiap node klien dan konektornya. Topologi ini juga dikaitkan sederhana karena tidak terlalu banyak memakan kabel dalam pemasangannya. Itu sangat simpel, seperti contoh di sini. Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang biasa disebut sebagai topologi bintang, dan topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar kliennya. Nah, di sini jaringan topologi star itu menggunakan sebuah hub dan switch untuk menghubungkan ke kliennya. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya karena mudah dalam hal pemasangannya dan pembiayaannya relatif lebih murah dibandingkan topologi yang lain. Ini adalah contohnya menggunakan sebuah switch dan hub. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan sebuah topologi yang rangkaiannya berbentuk cincin dan menggunakan antar komputer dengan komputer lainnya tanpa menggunakan hub atau switch karena dalam proses pemasangannya menggunakan sebuah LAN. Lengkap di sini topologi ring ini dia tidak menggunakan sebuah switch dan ataupun sebuah switch karena dia sudah menggunakan sistem LAN card. Topologi ini disebut
Topologi star. Topologi ini juga disebut sebagai topologi pohon atau bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda dan merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Topologi ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Topologi tree menggunakan backbone, semua halnya pada topologi bus. Pada backbone berfungsi sebagai jalur tulang punggung. Ini adalah contoh jaringan tree. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jala, merupakan topologi yang menerapkan hubungan antara sentral secara penuh atau yang biasa disebut dengan root yang banyak. Topologi ini menggunakan sebuah kabel tunggal karena tidak menggunakan hub atau switch, kinerjanya menjadi lebih cepat. Di sini topologi ini tidak menggunakan sebuah switch ataupun hub, tapi secara kinerjanya dia lebih cepat daripada kan dia menggunakan switch dan hub. Faktor pemilihan topologi jaringan, yaitu faktor penting harus diperhatikan dalam memilih topologi jaringan itu biaya. Dalam membangun sebuah topologi jaringan, biaya sangat dibutuhkan karena membangun sebuah topologi kita membutuhkan berbagai macam perangkat yang dibutuhkan dan instalasi sesuai dengan kebutuhan sistem, yaitu kecepatan, di mana sangat berpengaruh dalam topologi jaringan karena semakin cepat performa sebuah topologi maka proses sharing datanya semakin baik. Lingkungan juga berfaktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan karena seperti mencakup listrik, backup seperti sistem dan perangkat lainnya yang terkoneksi. Skabilitas menggambarkan bagaimana hasil dari topologi jaringan yang kita terapkan dalam suatu organisasi. Dan ini yang terakhir, konektivitas. Dalam hal ini menjelaskan untuk cara akses topologi yang sudah kita terapkan. Contohnya, setiap karyawan mengakses sebuah layanan dari web database perusahaannya. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.